Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Garnis Viola Afrilia Zatira, mahasiswa profesi apoteker Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. Pada video ini, saya akan menjelaskan terkait perencanaan dan pengadaan ketersediaan obat di pedagang besar farmasi. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke alur perencanaan dan pengadaan obat, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu perencanaan dan apa itu pengadaan. Nah, untuk perencanaan itu sendiri adalah kegiatan dalam pemilihan jenis, jumlah, dan harga dalam rangka pengadaan. Yang mana tujuannya itu adalah untuk mendapatkan jenis dan jumlah yang sesuai untuk kebutuhan dan anggaran, serta untuk menghindari kekosongan obat. Nah, pengadaan itu sendiri adalah proses atau kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan obat dan perbekalan kesehatan. Teman-teman tahu gak sih bahwa perencanaan dan pengadaan obat ini adalah satu tahap awal penting dalam kita menentukan keberhasilan untuk tahap selanjutnya. Nah, kenapa penting? Karena dalam perencanaan dan pengadaan obat ini, kita bisa menentukan dan menyesuaikan antara kebutuhan dalam penggunaan obat serta dana yang tersedia untuk menunjang pelayanan kesehatan. Perencanaan dan pengadaan obat ini juga memiliki peran yang penting untuk kita menentukan stok obat yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, apabila perencanaan dan pengadaan obat ini tidak dikelola dengan sistem yang baik, maka akan menyebabkan terjadinya penumpukan obat dan kekosongan obat. Selanjutnya kita masuk ke alur perencanaan obat, yang mana perencanaan obat ini dilakukan tiap awal bulan dari hasil forecasting, yang mana hasil forecasting ini didapat berdasarkan kebutuhan dan histori penjualan 3 bulan sebelumnya, kapasitas gudang, sisa stok di cabang, serta produk moving. Untuk hasil forecasting ini sendiri akan didapat berdasarkan dari meeting yang dilaksanakan oleh kepala cabang, ketua seksi logistik dengan marketing, serta supervisor salesman untuk menentukan rencana penjualan untuk bulan berikutnya. Dari meeting tersebut nantinya akan didapatkan barang yang akan dilakukan pengadaan untuk bulan selanjutnya, yang mana daftar barang yang akan diadakan ini kita input ke dalam sistem dan kemudian akan diverifikasi oleh QS dan selanjutnya akan dilaporkan secara online ke cabang pusat oleh KSL. Nah, data yang sudah diinput akan dilihat oleh demand planner, yang mana demand planner ini nantinya akan berkolaborasi dengan transportasi untuk mengirimkan barang yang dipesan tersebut ke PBF cabang. Setelah perencanaan selesai dilakukan, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu pengadaan obat. Dalam melaksanakan pengadaan obat, bisa dilakukan melalui PBF pusat ataupun melalui cabang lain dengan persetujuan dari pusat, yang mana hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 tentang pedagang besar farmasi, yang mana menyatakan bahwa PBF cabang hanya bisa melakukan pengadaan obat atau bahan obat dari PBF pusat atau PBF cabang lain yang ditunjuk oleh pusat. Kemudian untuk barang ataupun produk yang akan dilakukan pengadaan nantinya akan diinput di sistem ODP, yang mana kemudian akan dilaporkan ke PBF cabang secara online oleh kepala seksi logistik. Yang mana pengadaan ini juga harus disetujui oleh business manager dari masing-masing produk yang akan diadakan. Selanjutnya, PBF pusat ini akan mengolah data dari perencanaan pengadaan barang dan akan melakukan pemesanan ke industri farmasi yang bersangkutan. Kemudian, barang ataupun produk yang sudah dipesan tadi akan sampai ke gudang pusat yang dinamakan NDC atau National Distribution Center, yang mana nantinya NDC ini akan mengirimkan barang tersebut ke PBF cabang lainnya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya terkait perencanaan dan pengadaan obat. Semoga videonya dapat membantu teman-teman semua. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.